Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen BAI luar sekolah. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama yang beranggotaan saya sendiri yaitu Haid Asy'ari dan dua rekan saya, yang pertama yaitu Aurelia Zahratun Nisa dan yang kedua Amelia Salsabila. Simak videonya ya. A. Definisi pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama. Definisi pendidikan adalah proses realisasi diri di mana seorang individu merealisasikan dan mengembangkan semua potensinya. Pendidikan dapat berlangsung di setiap saat dan di segala tempat. Setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, mengalami proses pendidikan lewat apa yang dijumpai atau apa yang dikerjakan. Yang pertama, yaitu pengertian pendidikan kecakapan hidup atau life skills. Pendidikan kecakapan hidup atau life skills menurut tim Broad-Based Education Depdiknas 2002 adalah kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara proaktif dan kreatif dapat mencari serta menemukan solusi untuk mengatasinya. Jadi, konsep tentang life skills merupakan salah satu fokus analisis di dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang lebih mengedepankan pada kecakapan untuk hidup atau bekerja. Yang kedua yaitu definisi moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap seseorang dengan cara meyakini dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari, dengan disertai menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda dalam praktik amalia. Selanjutnya, materi tentang fungsi dan contoh pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama. Yang pertama, fungsi pendidikan kecakapan hidup. Fungsi dari pendidikan kecakapan hidup yang masih bersifat umum diantaranya: yang pertama, berperan aktif di dalam mengembangkan kehidupan sebagai pribadi. Yang kedua, mengembangkan kehidupan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, bisa mengembangkan kehidupan untuk bangsa dan negara. Selain fungsi pendidikan kecakapan hidup, terdapat juga contoh pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama. Yang pertama, pembelajaran nilai-nilai moderasi. 1. Siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan agama, menghormati keyakinan dan cara beribadah umat beragama lain, serta bersikap toleran dan adil kepada semua umat beragama. Kedua, siswa diajak berdiskusi, mengikuti ceramah, dan menonton video tentang moderasi beragama. Selanjutnya, pembiasaan kegiatan keagamaan inklusif. 1. Siswa dibiasakan mengikuti kegiatan keagamaan bersama seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama guru, dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kedua, pembiasaan budaya madrasah seperti tertib menjalankan piket, melestarikan budaya leluhur, membiasakan salam, peduli kepada anak yatim. Oke, baik, selanjutnya poin C yaitu mengenai manajemen pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama. Di sini langsung saja ada 5 poin atau 5 pembahasan mengenai manajemen pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama. Yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran di sini difokuskan pada integrasi nilai-nilai keagamaan moderat ke dalam materi kecakapan hidup seperti keterampilan kewirausahaan, teknologi, komunikasi, dan lain-lainnya. Adapun yang kedua yaitu mengenai kesiswaan. Di sini difokuskan kepada menerima peserta didik dari latar belakang agama, suku, dan sosial ekonomi yang beragama dengan semangat kesetaraan. Dan yang ketiga yaitu mengenai kepegawaian dan difokuskan kepada memilih pendidik yang tidak hanya kompeten dalam bidang kecakapan hidup, tetapi juga memahami prinsip-prinsip moderasi beragama. Dan yang keempat yaitu ada sarana dan prasarana. Difokuskan kepada penyediaan ruang belajar yang fleksibel, ramah gender, ramah disabilitas, dan terbuka untuk lintas latar belakang agama. Dan adapun yang terakhir mengenai keuangan itu difokuskan kepada
beragama.